Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita semua? Kita tidak terasa sudah masuk ke awal bulan Februari. Kita makin mendekati kepada Imlek. Kita bersyukur untuk waktu yang ada Tuhan masih mengizinkan kita boleh bersama-sama datang ke hadirat-Nya. Kita bersama-sama membuka hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat doa. Mari saudara, saya ajak kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengingat kembali kasih Tuhan. Kasih yang sudah kita alami di dalam hidup kita di sepanjang tahun yang lalu, bahkan untuk hari-hari ke depan yang tetap akan kita alami. Saya ajak kita mempersiapkan hati kita angkat sebuah pujian dengan judul Kasih-Mu Tiada Duanya. Bila ketika kita menyanyikan lagu ini, kita ingat bahwa sungguh kasih Tuhan itu tiada duanya atas hidup setiap kita. Belum pernah ada kasih di dunia
kita datang ke hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang tiada duanya atas hidup setiap kita. Kasih yang menerima kita apa adanya. Kasih yang mengampuni kita. Kasih yang memulihkan kita. Kasih yang memampukan kita hidup dengan berkemenangan, hidup penuh dengan harapan. Malam hari ini saya rindu kita semua secara pribadi boleh datang ke hadapan Tuhan. Sebutkan seberapa besar kasih Tuhan atas hidupmu yang kau alami. Sebutkan bagaimana Tuhan mengasihimu, apa yang Tuhan lakukan bagimu. Sebutkan secara detail, sampaikan terima kasihmu, ungkapan syukurmu untuk kasih Tuhan yang telah engkau alami dan engkau terima di dalam hidupmu hingga hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tiada duanya atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin mengagumi kasih-Mu, kebesaran-Mu. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tiada duanya atas hidup kami, yang mengizinkan kami ada sampai hari ini, yang mengizinkan kami hidup sampai hari ini, yang mengizinkan kami memiliki harapan di dalam hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tiada duanya atas pribadi lepas pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk beberapa hal. Kita percaya kasih Tuhan Dia curahkan atas hidup kita pribadi, tetapi juga Dia curahkan atas kehidupan negara kita, bahkan bangsa-bangsa. Mari saja kita berdoa bagi negara Indonesia. Saudara, kita tahu kondisi kasus COVID saat ini di Indonesia sudah menembus
lebih dari 1 juta. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon Tuhan menolong masyarakat boleh makin sadar, makin mau patuh kepada peraturan dan protokol yang ada. Dan kita terus berdoa memohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan menolong untuk produksi vaksin yang masih terus berjalan. Semua boleh di dalam kendali Tuhan. Semua boleh di dalam pertolongan Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan lancar dan boleh mencukupi kebutuhan di Indonesia. Mari saudara, kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami begitu prihatin dengan kondisi saat ini. Kami mendengar bagaimana kasus COVID di Indonesia sudah menembus 1 juta. Tuhan, kami memohon kepadamu belas kasihan-Mu bagi negara kami. Tuhan, tolong juga kami sebagai masyarakat, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami memohon kepada Tuhan untuk menolong seluruh warga Indonesia. Tuhan, berikan kami kesadaran untuk melakukan tanggung jawab kami sebagai rakyat. Kami boleh bertanggung jawab, kami boleh peduli, kami boleh mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Tuhan, berikan kami hati yang boleh peduli, hati yang boleh ingat kepada banyak orang lain yang mungkin dalam kondisi yang sungguh Tuhan memprihatinkan karena mereka harus mengalami penyakit ini. Bantu kami untuk boleh prihatin melihat bagaimana medis dan kedokteran begitu berjuang untuk mengatasi keadaan ini. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami hati yang takut akan Engkau, hati yang menghormati hukum dan melakukan ketaatan yang patuh kepada apa yang ada. Dan kami mohon Tuhan tolong untuk negara kami Tuhan. Kami bersyukur vaksin boleh mulai diproduksi. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami mohon belas kasihan dan campur tangan-Mu. Tuhan tolong supaya produksi boleh berjalan dengan baik. Tuhan mampukan, Tuhan campur tangan sehingga produksi yang dihasilkan boleh mencukupi kebutuhan kami. Tuhan, tolong tidak hanya negara kami, tapi kami berdoa Tuhan vaksin ini boleh juga diproduksi dengan lebih banyak bagi dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan keadaan yang ada. Kami menggantungkan harapan jalan keluar kepadamu dengan kondisi yang kami tahu tidak bisa kami kendalikan sebagai manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa bagi kondisi dunia saat ini. Kita hari ini sama-sama akan berdoa bagi negara Myanmar. Kita tahu keadaan negara saat ini sedang mengalami kudeta militer. Saudara, mari kita berdoa untuk keamanan dan kelangsungan hidup rakyat Myanmar saat ini. Kita berdoa kiranya Tuhan dengan anugerah-Nya terus campur tangan atas negara ini dan ada kasih dan kedaulatan Tuhan yang boleh dinyatakan di negara ini. Mari saudara, kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami berdoa bagi negara yang jauh dari kami. Tuhan, kami memohon anugerah dan belas kasihan-Mu bagi negara ini. Kami berdoa bagi rakyat Myanmar dengan kondisi kudeta yang dialami saat ini. Bila Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan boleh memelihara rakyat yang ada di Myanmar. Tuhan boleh melindungi, menjaga kelangsungan hidup mereka. Tuhan tolong untuk kondisi konflik politik dan pemerintahan yang ada saat ini. Kami memohonkan ada anugerah dan belas kasihan Tuhan. Campur tangan Tuhan boleh nyata, kasih Tuhan boleh menaungi negara ini. Tuhan, kami menginginkan yang terbaik. Biarlah kasih dan kedaulatan Tuhan Engkau nyatakan di tengah-tengah negara ini Bapa. Pemerintahan yang ada yang berjalan biarlah Engkau yang pegang kendali. Terutama anak-anak Tuhan yang ada di sana. Biarlah Tuhan terus lindungi dan berikan hati yang terus takut akan Engkau. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, kuasa-Mu bagi negara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan negara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita tidak lupa terus berseru bagi saudara-saudari kita yang bergumul untuk kondisi lemah tubuh ataupun bergumul dengan keadaan ekonomi dan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Saudara, kita akan sama-sama melihat beberapa nama di slide.
mereka yang adalah lemah tubuh, mereka adalah kaum lansia ataupun anak-anak. Saudara boleh sambil buka mata sebutkan nama-nama mereka di hadapan Tuhan, memohon Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan mereka. Jadi kalau ada nama-nama lain yang Tuhan ingatkan di benak saudara, saudara boleh sebutkan di hadapan Tuhan. Mari bersatu hati kita bawa mereka ke hadapan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan nama-nama jemaat kami yang kami tahu sedang bergumul untuk kondisi yang tidak mudah. Tuhan tolong untuk Ayah Bo, untuk Pak Edi Susanto, untuk Acik Sarmo, Ibu Mai Chai Chin, Ibu Chang I Chin, adik kami Clement, Mama dari Saudari Dena, dan banyak nama-nama yang lain. Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka di tengah pergumulan ini. Kami mohon Bapa, Engkau yang menguatkan mereka. Kami mohon Engkau izinkan mereka boleh mengalami, merasakan kasih-Mu, pemulihan yang daripadamu. Sekalipun kondisi fisik mereka lemah, sakit itu mungkin masih ada di tubuh mereka. Tuhan, izinkan mereka boleh merasakan damai sejahtera-Mu, kehadiran-Mu. Tolong seluruh anggota keluarga yang menjaga, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan, tambahkan kasih di hati mereka untuk menjaga anggota keluarga yang sakit Tuhan. Tuhan di masa-masa seperti ini, kuatkanlah mereka, supaya mereka melihat Engkau, mereka tidak sendirian. Tuhan, ada banyak nama-nama lain tidak kami sebutkan, yang bergumul dengan keadaan rumah tangga, yang bergumul dengan masalah suami istri, anak-anak, keadaan ekonomi, usaha, bisnis yang sepi, pekerjaan yang sulit. Tuhan, sekian lama mereka bergumul. Kami mohon Tuhan tetap hibur mereka. Tuhan tetap teguhkan iman mereka. Tuhan tetap tunjukkan kepada mereka bahwa Engkau tetap hadir dan peduli. Bila hati dan jiwa mereka diangkat untuk boleh tetap memuji dan menyembah Engkau. Tetap merasakan damai sejahtera di dalam Engkau. Pengharapan di dalam Engkau. Tolonglah mereka ya Bapa. Bahkan tolong kami, jikalau kami adalah salah satu dari antara mereka. Tuhan, jangan lewatkan kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu depan kita akan merayakan Imlek. Imlek tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ruang gerak kita lebih terbatas. Kita tidak bisa paicnya, kita tidak bisa berkumpul dengan skala yang besar. Saudara, mari kita tetap berdoa, kita tetap mau bersyukur. Karena Tuhan masih mengizinkan kita masih bisa merayakan Imlek setidaknya dengan keluarga inti. Saudara, mari kita berdoa. Biarlah di momen Imlek kali ini Tuhan menolong supaya kita diberi kesadaran untuk boleh makin rukun satu dengan yang lain, makin bersatu hati, makin saling mengasihi. Bahkan ketika di masa Imlek ada banyak sekali ramalan-ramalan di tahun kerbau ini tentang masa depan tahun ini, tentang kehidupan tahun ini. Saudara, mari kita tetap berdoa di momen Imlek ini. Tuhan mantapkan hati kita, supaya kepercayaan kita akan masa depan kita di tahun ini, tetap kita hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan dan tidak kepada ramalan-ramalan nasib ataupun sio-sio yang beredar di luar. Mari saudara, kita datang di momen Imlek ini, kita mohon Tuhan menolong kita. Mari kita buka suara kita berdoa. Tuhan, Imlek tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami mau tetap belajar bersyukur, karena kami masih bisa merayakan Imlek bersama dengan keluarga kami. Tuhan, terima kasih.
Kami masih bisa mungkin membuat kue, mempersiapkan makanan, minuman bagi keluarga inti kami. Tuhan, terima kasih karena kami masih bisa berkumpul. Kami masih bisa melihat mereka ada, hidup bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada, bantu kami melihat momen Imlek ini dengan makna yang lebih dalam. Tuhan, kalau kami selama ini mungkin satu dengan yang lain tidak rukun, Tuhan berikan kami kerukunan. Kalau kami satu dengan yang lain mungkin kurang perhatian, Tuhan beri kami hati yang mulai belajar lebih memperhatikan, lebih mengasihi. Kalau selama ini mungkin kami satu dengan yang lain, hanya memikirkan diri kami sendiri, Tuhan sadarkan kami di momen Imlek ini kami boleh saling menghargai dan saling mengutamakan satu dengan yang lain. Bahkan ketika kami memasuki tahun ini, Imlek ini Tuhan, kami mungkin tidak terlalu punya banyak harapan. Kami mungkin tergoda, kepengen meramal nasib, kepengen tahu tahun ini bagaimana. Tuhan, ampuni kami kalau itu ada di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan, supaya hati kami percaya kepadamu dengan segenap hati. Tuhan, tolong kami, supaya tahun ini kami tetap percaya kepadamu, menyerahkan hidup kami di tahun ini kepadamu, tidak kepada ramalan nasib atau kepada hal-hal yang lain. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena Engkau akan menyertai hidup kami, karena Engkau akan menuntun kami, karena Engkau akan memberkati kami di tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mengamini bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Dia akan menjawab doa-doa kita. Dia akan menyertai hidup kita, apapun yang akan terjadi. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Dengan Sayap-Mu. Mari kita yakin dan percaya bahwa apapun kondisinya, asal kita punya Tuhan, asal kita bergantung dan bersandar kepada Tuhan, asal kita selalu mencari Tuhan, maka kita akan mampu melaluinya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang
Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami nantikan dan kami sembah. Di tengah kondisi apapun kami saat ini, Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau. Kami menantikan pertolongan-Mu, penghiburan daripada-Mu, kekuatan daripada-Mu. Tuhan, kami membuka hati kami lebar-lebar. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kuatkan dan teguhkan kami kembali di tengah kondisi hidup kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah dan pakailah hamba-Mu di tengah segala keterbatasan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari saya ajak kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Mazmur 25. Mazmur 25. Jikalau sudah mendapatkan, mari kita membaca bersama dari rumah masing-masing. Saya harap kita bisa membaca dan menyimaknya secara perlahan, kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan izinkan firman ini boleh Tuhan sampaikan secara pribadi di diri kita, satu kata atau satu kalimat yang mungkin Tuhan ingin secara pribadi berikan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan
dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Saudara, mungkin kita pernah mendengar pepatah yang berkata, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Saudara pernah mengalami seperti yang dikatakan di dalam oleh pepatah ini? Saudara, Mazmur 25, Mazmur Daud yang tadi sudah kita baca, itu menggambarkan sebuah kondisi yang dialami Daud itu seperti pepatah itu yang mengatakan sudah jatuh ketimpa tangga pula. Saudara, di dalam Mazmur 25 tadi ketika kita membaca tadi ayat demi ayat, sesungguhnya Daud ingin menggambarkan kondisi dia yang tidak baik, bukan hanya tidak baik tetapi beruntun-runtun dia mengalami kondisi yang tidak baik. Daud diceritakan di dalam bagian tadi kita baca, dia harus menghadapi orang-orang yang membencinya, orang-orang yang hendak mencelakainya. Tidak hanya itu, dikatakan dia berada dalam keadaan yang kesepian dan menderita. Dia terdesak, dia tidak tahu dia harus berbuat apa, dia kecepit. Dia mengalami penderitaan, kesengsaraan. Dia bergumul dengan dosa yang dia lakukan. Dia sungguh merasa sangat menderita, dia mengalami kesukaran dan kesengsaraan. Saudara, mungkin kita tidak mengalami persis seperti yang dialami oleh Daud. Tapi mungkin kita pernah mengalami kondisi-kondisi yang berat, yang sukar, yang terjepit, yang terdesak. Kita mungkin pernah mengalami keadaan-keadaan yang dimana kita merasa begitu sepi, menderita, begitu sulit bagi kita, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, apakah saudara sedang mengalami kondisi seperti itu saat ini? Atau mungkin saudara pernah mengalami sebelumnya? Saudara, bagaimana respon kita ketika kita berhadapan dengan kondisi yang demikian? Kondisi yang bertubi-tubi datang yang tidak kunjung habis, bahkan seakan-akan kita sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa dan kita betul-betul kehilangan kekuatan kita. Saudara, ketika kita berhadapan dengan keadaan yang demikian, mungkin di awal kita bisa merasa begitu marah, begitu stres, begitu tertekan. Mungkin kita juga merasa begitu putus asa, kecewa, takut, dan banyak hal yang lainnya. Saudara, itu sangat normal, itu sangat manusiawi, dan saya pikir mungkin di awal Daud juga pernah atau mungkin mengalami hal yang demikian. Namun saudara, setelah menjalani itu semua, setelah kondisi tetap tidak berubah, apakah kita tetap berada dengan respon yang demikian atau bagaimana? Saudara, Daud di dalam bagian firman yang kita baca tadi, sekalipun berada dalam keadaan demikian, dia memiliki respon yang sangat berbeda. Saudara, mari kita hari ini sama-sama akan belajar bagaimana Daud berespon ketika dia berhadapan dengan keadaan yang dikatakan sudah jatuh ketimpa tangga pula. Saudara, dikatakan ada 3 hal yang menjadi respon Daud bagaimana dia menghadapi kondisi hidupnya yang seperti itu. Hal yang pertama yang Daud lakukan adalah dia datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan penyerahan.
Daud datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan penyerahan penuh. Saudara, di ayat yang pertama Daud berkata demikian, "Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Kepadamu Tuhan kuangkat jiwaku." Saudara, orang yang berada dalam pergumulan yang berat dan bertubi-tubi, sebetulnya tidak serta-merta dia bisa datang mencari Tuhan. Terkadang beban hidup yang berat, kondisi hidup yang sulit terjepit dan lain sebagainya, saudara, justru bisa membuat orang itu enggan untuk datang kepada Tuhan. Kondisi demikian terkadang justru bisa membuat orang merasa begitu lelah, capek, begitu putus asa sampai dia merasa dia tidak ada kekuatan untuk bangkit, untuk berjuang, bahkan dia merasa kecewa mungkin untuk mau datang kepada Tuhan. Saudara, kondisi yang orang yang dalam kondisi seperti itu bisa seperti seekor tikus ya, yang lebih suka bersembunyi di dalam lubangnya, tidak mau keluar, dibandingkan seperti seekor burung Raja Wali yang terbang tinggi mengepakkan sayapnya berjuang dengan hidup. Saudara, pernahkah saudara juga berespon seperti itu ketika dalam kondisi yang berat? Saudara, ketika dalam keadaan yang demikian, Tuhan ingin kita belajar seperti Daud. Kita tidak membiarkan diri kita itu terperosok jatuh. Kita tidak membiarkan diri kita tuh diintimidasi oleh perasaan bersalah, tidak layak, tidak mampu, dikuasai oleh kekecewaan, kemarahan, bahkan mungkin kesombongan kita. Saudara, dalam keadaan yang demikian, Tuhan ingin kita belajar seperti Daud, datang dengan segala kerendahan hati dan penyerahan penuh. Daud dengan segala kerendahan hati dia berkata, dia mengangkat jiwanya, dia menyerahkan seluruh jiwanya kepada Tuhan. Saudara, Daud mengakui secara jujur di hadapan Tuhan. Dia mengakui bagaimana kondisi hidupnya. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, kita bisa melihat Daud itu secara jujur berkata, "Tuhan, ampuni Tuhan kesalahanku. Tuhan, mataku terarah kepadamu. Tuhan, kasihani aku. Tuhan, aku ini sebatang kara. Tuhan, aku tertindas. Tuhan, keluarkan aku dari kesulitanku. Tuhan, lihatlah bagaimana aku begitu sengsara. Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan, lepaskanlah aku dari kondisi ini." Saudara, berulang-ulang Daud itu mengungkapkan secara jujur, secara terbuka di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kondisi dia apa adanya. Tidak sedikit pun dia menutupinya daripada Tuhan. Dia mengakui kerapuhannya, kegagalannya, kelelahannya, takutnya, dosa-dosanya, ketidakmampuannya di hadapan Tuhan. Saudara, Daud sadar di dalam keadaan demikian, dia punya dua pilihan. Dia datang kepada Tuhan atau dia kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara, bersyukur bahwa Daud pada akhirnya memilih untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu yang bisa melindungi dia dari orang-orang yang membenci dia, dari segala musuhnya itu hanya Tuhan. Karena dia tahu yang hanya bisa mengampuni dia dosa-dosanya, yang selalu mau mengampuni dia tuh hanya Tuhan. Bahkan dia tahu bahwa hanya Tuhan yang satu-satunya yang bisa memulihkan dan menolong dia keluar dari semua kondisi ini. Saudara, itu sebabnya Daud bermilih. Dia memutuskan, dia memilih, dia datang mencari Tuhan. Dengan segala keletihan, kelemahan dan kerapuan, dia datang mengangkat jiwanya, dia datang mencari Tuhan, dia memohon pertolongan Tuhan. Saudara, ketika Daud mengangkat jiwanya dengan segala kerendahan hati, dengan penuh hatinya dia memohon kepada Tuhan. Saudara, di saat seperti itulah Tuhan menjumpai dia. Justru di saat seperti itulah Tuhan merangkul dia. Tuhan menghampiri dia, Tuhan menyatakan dirinya untuk memulihkan dia. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi enggan untuk datang kepada Tuhan di tengah kondisi hidup kita yang tidak mudah? Di tengah keadaan kita bergumul mungkin dengan dosa-dosa kita, dengan ketidakadilan yang kita alami. Saudara, adakah keengganan itu atau kemarahan itu atau kekecewaan itu kepada Tuhan?
Saudara, itu normal, tetapi jangan berhenti di sana. Mari kita datang seperti Daud dengan segala kerendahan hati, kita datang mencari Tuhan. Dengan sepenuh hati kita datang mencari Tuhan. Bahkan sekalipun kita berkata, Tuhan sejujurnya saya enggan, sejujurnya saya tidak mau, sejujurnya saya tidak mampu. Saudara, Tuhan justru mau kita datang mengakui itu. Dengan kondisi seperti itu di hadapan Tuhan. Saudara, jangan lupa Yesus di dalam Matius 11 ayat 28 pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tidak mengundang orang-orang yang kuat, yang hebat, yang merasa dirinya mampu, yang semuanya baik-baik saja untuk datang. Tuhan Yesus justru berkata, hai kamu letih, kamu lesu, kamu bergumul, kamu diperlakukan tidak baik, apapun kondisi hidupmu, seberapa besar pun dosamu, Tuhan bilang datang kepadaku. Dan Tuhan menjanjikan apa? Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan sebuah damai sejahtera, kelegaan di dalam hati kita yang terdalam. Sekalipun mungkin bukan jalan keluar, sekalipun mungkin tidak saat itu juga Tuhan angkat pergumulan dan masalah kita. Tetapi saudara, hati yang dilepaskan dari rasa takut, khawatir dan sebagainya, sebuah kelegaan, damai sejahtera, kita bisa bertemu dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Saudara, kita akan alami itu ketika kita datang dengan segala kerendahan hati dan segenap hati, sekalipun kita tidak mampu. Saudara, maukah kita datang kepada Tuhan? Saudara, hal kedua yang Daud lakukan ketika dia dalam keadaan yang tidak baik dan dalam kondisi yang tidak baik adalah dia datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan untuk kembali dekat dengan Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, Daud berkata demikian, Tuhan engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dan di ayat 21 Daud juga berkata, Tuhan aku menanti-nantikan engkau. Saudara, Daud tidak datang kepada Tuhan itu hanya untuk memohon pengampunan. Daud tidak datang kepada Tuhan hanya untuk memohon pertolongan supaya Tuhan itu menolong dia keluar dari masalah, keluar dari solusi, terus oke, selesai. Saudara, yang paling Daud rindukan adalah relasinya dengan Tuhan itu pulih. Relasinya dengan Tuhan itu baik kembali. Kenapa? Karena dia sadar ketika dia berbuat dosa, ketika dia jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu menjadi penghalang antara dia dan Tuhan. Dosa itu menjadi sebuah penghalang membuat dia tidak bisa berelasi secara intim dengan Tuhan. Dan pergumulan hidup, tekanan yang dia alami itu membuat hatinya dikuasai oleh rasa takut, putus asa, marah. Sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan, dia tidak bisa melihat Tuhan itu hadir, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu tetap peduli dan mampu menolong dia. Saudara, itu sebabnya Daud sadar dan dia berkata, Tuhan saya rindu untuk kembali bisa terhubung dengan Engkau, tidak ada lagi jarak antara saya dan Engkau sekalipun saya bergumul dengan pergumulan ini. Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika kita bergumul dengan dosa, dengan pelanggaran, dengan kelemahan dan banyak hal yang lainnya, bukankah banyak kali pikiran dan hati kita tuh dikuasai oleh satu pemikiran, ini gimana cara saya keluar, ini gimana cara saya keluar. Kita datang kepada Tuhan mungkin, tetapi fokus kita adalah Tuhan mana jalan keluarnya, Tuhan solusinya kapan, Tuhan ini kapan beresnya, Tuhan mana. Saudara, satu sisi memang itu kita butuhkan. Tetapi kita melihat dan kita belajar daripada Daud bahwa yang dikejar itu bukan hanya pertolongan dan pengampunan Tuhan, tetapi yang dikejar adalah relasi yang kembali dipulihkan dengan Tuhan. Saudara, masalah akan terus bisa datang di dalam hidup kita akan terus menerus jatuh di dalam dosa karena kita manusia yang lemah dan rapuh. Hanya ketika kita sadar bahwa kita perlu Tuhan, hanya ketika kita sadar bahwa relasi kita sama Tuhan itu melampaui apapun dan kita mau mencari Dia, kita dipulihkan dengan Dia, kita bisa melihat Dia hadir, saudara, maka kita bisa menghadapi apapun. Saudara, itu sebabnya Daud di dalam bagian ini tidak sangat rindu memohon Tuhan memulihkan relasinya dengan Dia, dan Daud dengan sangat rindu memohon Tuhan itu menuntun dia kembali ke jalan yang benar. Di dalam ayat keempat Daud berkata, Tuhan beritahukan jalanmu kepadaku. Tuhan bawa aku ke jalan yang benar. Daud memohon kepada Tuhan
bahwa Tuhan itu menuntun dia kembali ke jalan yang benar. Daud memohon supaya Tuhan itu menolong dia, supaya dia kembali mau berada di jalan yang benar. Daud tahu relasinya dengan Tuhan hanya bisa pulih ketika dia kembali kepada firman. Ketika dia mendekat kembali kepada firman. Saudara, wujud pertobatan yang sejati dari seseorang yang betul-betul sadar dia salah, dia bertobat. Wujud dari respon hati orang yang betul-betul sadar dia perlu Tuhan, dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu tidak hanya mengakui dan memohon pengampunan dan pertolongan, tetapi ketika dia mau berespon untuk kembali memutuskan, kembali memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, memperbaiki relasinya dengan Tuhan melalui apa? Melalui kehidupan doa dan firman yang diperbaiki setiap hari. Saudara, bagaimana relasi saudara dengan Tuhan saat ini? Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan saat ini? Masalah, pergumulan, dosa, kelemahan, dan banyak yang lainnya. Apakah itu membuat kita tidak hanya sadar kita lemah dan kita bertobat, tetapi juga mendorong kita untuk menyadari bahwa kita lebih dalam memerlukan Tuhan. Kita mencoba untuk terus berrelasi dekat dengan Tuhan melalui kehidupan doa yang kita perbaiki, kehidupan firman yang kita terus rindukan supaya kita makin mengerti Tuhan mau apa dan kita kembali makin dekat dengan Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan justru inginkan dari hidup kita di tengah keadaan kita yang tidak ideal. Saudara, dan hal ketiga yang Daud lakukan ketika dia dalam pergumulan, adalah dia datang kepada Tuhan dengan iman dan komitmen untuk hidup taat kepada Tuhan. Saudara, ketika kita bergumul dengan dosa, kondisi yang sulit, saudara, sejujur-jujurnya di dalam hati kita yang terdalam, mungkin kita pernah ragu, bukan? Kita mungkin bertanya, Tuhan ini masih mau gak sih mengampuni saya? Tuhan masih mau gak sih menerima saya? Tuhan ini masih mau gak tolongin saya? Atau di dalam hati kecil kita yang terdalam mungkin kita mempertanyakan, Tuhan kalau Tuhan mau, kok Tuhan gak tolong sih? Atau Tuhan sebetulnya Tuhan sanggup gak sih? Atau sebenarnya Tuhan, apakah engkau betul-betul mau menolong saya? Saudara, itu normal dan itu sangat manusiawi dan mungkin Daud juga pernah dalam kondisi yang seperti itu. Tapi menarik saudara, dikatakan Daud memutuskan dia datang kepada Tuhan dengan iman percaya. Daud berkata, kepadamu Tuhan aku percaya, kepadamu aku berlindung. Saudara, Daud bisa demikian yakin, kenapa? Karena dia mengenal siapa Tuhan. Di dalam ayat ke-8 Daud berkata, Tuhan itu baik dan benar. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong, sanggup menolong. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan adalah Tuhan yang baik dan benar. Saudara, kata baik ini bukan hanya baik secara moral. Oh, orangnya baik loh, baik sekali. Bukan seperti baik yang kita ambil untuk kita tempelkan ke seseorang ya. Saudara, baik ini bukan hanya secara moral. Baik ini menggambarkan pribadi Allah yang penuh kasih, yang maha mengampuni dan setia. Dan benar itu menggambarkan pribadi Allah yang tidak pernah salah, yang berintegritas, yang mencintai kebenaran dan keadilan. So dengan kata lain, ketika Daud berkata Allah itu baik dan benar, artinya Allah itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan kebenaran. Allah itu adalah Allah yang akan selalu mengampuni dan memulihkan setiap umatnya yang mau datang dengan segala kerendahan hati dan kesungguhan hati. Allah itu adalah pribadi yang akan selalu menuntun dan memberkati setiap orang yang hidup di dalam kebenaran. Sebaliknya, setiap kejahatan, dosa, dan pelanggaran tidak bisa disembunyikan daripada Dia, akan dihakimi dan dihukum olehnya. Saudara, Daud memahami betul kebenaran ini dan dia percaya bahwa inilah janji Tuhan. Bahwa Dia Allah yang baik dan benar itu pasti akan sanggup menggenapi janjinya dan mengabulkan doa-doanya. Saudara, janji ini bukan sembarang janji. Daud tahu betul, di sepanjang sejarah hidup bangsa Israel dia melihat bagaimana Tuhan tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Bagaimana Tuhan terus-menerus mengampuni, melepaskan, membebaskan, memberikan kemenangan bagi dia. Dan saudara, kita tahu bahwa janji Tuhan ini tidak hanya berlaku bagi Daud, tetapi juga dibuktikan hingga kita, zaman kita anak-anak Tuhan.
Saudara, Allah sudah membuktikan dan menggenapi janjinya, menunjukkan dia bahwa dia adalah pribadi yang baik dan benar. Dia sudah melakukan itu, membuktikan itu kepada kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Saudara, kematian Yesus di atas kayu salib membuktikan kepada kita bahwa dia Allah yang senantiasa akan selalu mengampuni, selalu mengasihi, selalu menerima kita ketika kita datang dengan segala kerenah hati dan kesungguhan hati. Allah Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu telah membuktikan bahwa dia akan selalu memulihkan kita, memperbaharui hidup kita, memberkati kita ketika kita terus-menerus memilih untuk terus berelasi dengan dia, kembali kepada kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Dan saudara, maukah kita seperti Daud, ketika justru di dalam pergumulan hidup, di dalam masalah, di dalam pergumulan dosa atau dalam keadaan yang tidak baik, justru kita datang seperti Daud. Kita ingat bahwa Tuhan kita Allah yang baik dan benar. Kalau kita ada dosa, kesalahan, kita datang dengan segala kerendahan hati, kita memohon pengampunan, pemulihan daripada Dia. Kita datang memeriksa hidup kita, bagaimana relasi kita dengan Tuhan selama ini. Kita minta Tuhan pulihkan relasi kita dengan Dia. Kita memutuskan untuk kembali dekat dengan Dia di dalam doa dan firman kita setiap hari. Dan dengan iman percaya kita tahu Dia tidak akan mengingkari janjinya. Dia akan menolong kita karena Dia Allah yang baik dan benar. Dan kita memutuskan untuk apa? Di dalam kondisi yang sulit ini justru kita tetap hidup di dalam kebenaran. Kita hidup tetap takut akan Tuhan. Kita hidup tetap percaya menanti waktu dan kehendak Tuhan. Walaupun sekitar kita mendorong kita untuk memilih jalan pintas. Walaupun sekitar kita mendorong kita untuk mempertahankan ego dan kesombongan kita. Saudara, mari kita memutuskan seperti Daud. Tetap datang kepada Dia dengan segala kerendahan hati dan kesungguhan hati. Dengan kerinduan untuk relasi yang makin intim dengan Dia. Dengan keyakinan iman dan komitmen untuk terus-menerus hidup takut akan Dia. Maka Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita, memulihkan kita dan memberkati hidup kita. Maukah kita? Mari kita berdoa. Mari ambil waktu secara pribadi datang ke hadapan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana hidup saudara, tapi Tuhan tahu. Saya tidak tahu bagaimana dan apa yang saudara alami. Tapi Tuhan tahu. Ambil waktu, sampaikan secara jujur di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Serahkan hidupmu kepada Dia. Minta Tuhan tolong supaya hatimu boleh rindu untuk kembali dekat dengan Dia. Minta Tuhan mampukan engkau berkomitmen untuk percaya, untuk memilih hidup, tetap hidup takut akan Dia. Kita nyatakan tekad kita angkat pujian yang tadi, yang refnya saja dengan sayapmu. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi
Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengarkanlah doa kami Tuhan, permohonan kami, kerinduan kami, dan komitmen hidup kami. Kami perlu Engkau, kami tidak mampu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan ambil waktu teduh, doa malam selesai, Tuhan memberkati.